Racikan Berita 1. Saya menengarai sentimen terhadap Cina dibangkitkan oleh gerakan intelijen Washington. Kenapa? Karena sejak 2002 hingga hari ini Amerika tetap kalah dalam perang cyber, Amerika tetap kalah dalam perang dagang, Amerika tetap kalah dalam perang elektrik vehicle. Teresa lewat dengan BYD, Big Ukraine. Jelas kalah sudah. Pada hari ini, ketika yang namanya Cina dikenakan tarif, Cina malah menyatakan, terima kasih, kami akan mengoptimasi pasar kami. Baik, Anda silakan urus dengan negara, saya akan urus negara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Tadi pemaparan dari penulis Bang Islam Yursi, saya kira tidak banyak yang perlu saya ulas. Nanti akan menjadi pengulangan. Yang kedua yang saya ingin katakan adalah di dalam perkembangan ilmu sosial juga ilmu politik itu kalau kita lihat juga macam-macam variasi. Dan ilmu sosial kita sangat dipengaruhi oleh barat oriental, termasuk juga pendekatan. Baru kemudian pendekatan politik itu membuka diri terhadap interdisiplin dan multidisiplin. Nah, ini masuk pendekatan ekonomi politik atau pendekatan kritis. Dan tadi Pak Mulyadi sudah sangat lengkap. Jadi intinya pendekatan ekonomi politik itu adalah satu pendekatan komprehensif dan dia pendekatan kritis. Kalau kita lihat para ilmuwan kita, terutama satu yang bergerak di disiplin ekonomi, kemudian sisi lain pada politik, itu dia terpisah. Maka ilmu politik itu sebagai alternatif. Nah, jadi kalau baca buku Bang Islam Yursi, kalau kita tarik pada sejarah konstitusi kita, seakan-akan Fondivalis itu ada di dalam denyut nadinya Bang Islam Yursi. Jadi apa yang beliau tuliskan di dalam buku itu sebenarnya secara langsung itu adalah dialog-dialog ketika mereka membaca peta dunia, ketika mereka membaca bagaimana kolonialisme, ketika mereka membaca kekayaan Indonesia, ketika Fondivalis itu juga membaca bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi superpower dalam bahasa kini. Oleh karena itu kita lihat di politik luar negerinya luar biasa. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Itu yang kemudian di Bang Yursi mengatakan, bukan hanya pangan. Kalau seakan-akan kalau menguasai pangan itu kan saya berdolar. Tidak, kedaulatan itu juga sudah didefinisikan sangat berkembang. Saya kira sebelum kampanye itu ketua umum Partai Umat itu kan ahli apa namanya IT. Dia bicara, ya Rido. Saya bilang, Bu, soal IT ini harus dilihat dari perspektif kedaulatan. Karena sekarang kita tidak berdaulat. Nah, oleh karena itu, Bang Yursi di dalam bukunya itu permainan algoritma. Permainan algoritma itu dalam teori politik sebenarnya itu adalah satu proses penanaman nilai-nilai pengetahuan, informasi dan seterusnya. Dan itu yang kemudian di-drive, yang kemudian kita secara sukarela menerima sistem ekonomi liberal, sistem demokrasi liberal itu kita terima tanpa kritis. Kita terima itu seakan-akan seperti dewa. Nah, apa yang kita lihat hari ini itu adalah satu impact penjajahan ilmu sosial ilmu politik yang punya akibat yang kita rasakan. Nah, sebenarnya para ilmuwan pengetahuan sosial sangat sedikit sekali yang mempunyai pandangan
kritis seperti Bang Nursi. Saya kebetulan mengikuti, saya dulu sejak mahasiswa saya sudah mengikuti, ya dulu itu ada bangsa Adi Sasono, ada siapa lagi, ada Adi Budiman, Serenceng itu, yang kemudian sepi. Sekarang muncul Bang Nursi. Nah, catatan dari Bang Ihsan Nursi, buku Prahara ini adalah memperkuat fakta-fakta empiris. Jadi Bang Ihsan, ya, saya kebetulan diskusi dengan mahasiswa yang menulis tentang ekonomi politik, problemnya memang di data. Itu sulitan. Padahal justru penguatan pada data-data fakta-fakta itu akan membuka wawasan kita, ya, tidak hanya pada satu sektor, tapi dia lintas sektor. Nah, pendekatan ekonomi politik yang dilakukan oleh Bang Ihsan Nursi ini adalah lintas disiplin, ya, multidisiplin. Nah, memang tidak mudah untuk sampai ke arah sana. Tetapi ini suatu kontribusi yang sangat luar biasa, pengayaan secara intelektual, termasuk pada politisi. Sebenarnya kalau politisi baca buku ini, sebenarnya semakin, ya, kalau masih ragu, memperkuat keyakinannya untuk mengatakan sesuatu. Kalau tidak terbangun konstruksi berpikirnya, baca buku ini aja. Karena untuk menjadi politisi itu kan tidak mudah juga. Kalau dia tidak dibekali kemampuan intelektual, politik itu terbaca, itu sangat dangkal. Nah, kalau Pak Rike ini saya perhatikan di DPR luar biasa. Jadi, ya dibanding yang lain lah. Mbak Rike di Senayan di sini. Kritis, berani, dan punya integritas. Tadi udah dikira. Tapi kan kebanyakan politisi sekarang kan nggak punya. Nah, jadi Bang Ihsan, saya membaca di Prakarta itu, saya langsung dapat satu kata kunci. Jadi kegagalan sistem politik, kemudian sistem ekonomi, kemudian hukum itu menjadi alat kekuasaan. Sebenarnya itu adalah akibat atau melahirkan apa yang dilakukan dengan Prahara. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang ditulis oleh Bang Nursi ini, saya tidak akan ulas, ya, secara detail. Saya concern, apakah kita ini saya kira kan sama, ya. Tapi kalau saya lihat, ini bukan pemikiran dari mainstream untuk saat sekarang. Jadi secara politik ini kekuatan minoritas. Jadi sekuat apapun kita bersuara lantang, ini belum menjadi mainstream. Nah, pekerjaan kita, Bang Ihsan ini sudah mengatakan pada kita, sudah membantu kita di dalam mengidentifikasi problematik bangsa ini, kemudian dengan pendekatan sangat ilmiah, lalu kemudian coba merumuskan apa jalan keluarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah, ya, bahwa buku ini menggambarkan saya kok ada keyakinan apa yang ditulis oleh Vincent, kalau tidak salah, dengan Fieldstein. Buku Bang Ihsan tentang Prahara bangsa ini sebenarnya sudah menggambarkan negara gagal. Ya Bang Ihsan, cuma beliau bahasa tentang, tapi indikatornya itu sangat lengkap. Saya semakin confidence. Saya selama ini memegang tesis itu bahwa negara gagal itu sekarang kita sedang masuk dalam proses itu. Endingnya seperti apa nanti itu tergantung pada dinamika. Kalau ini kita tidak mampu mengembalikan pada konstitusi yang sebenarnya, maka konstitusi yang sudah diacak-acak seperti itu ini semakin memperkuat, memberikan jalan pada proses negara gagal, atau kita nggak tahu bahwa NKRI ini akan ada apa tidak. Satu hal saja saya ingin,
buku Bang Ihsan Mursi ini ada bahaya juga. Bahayanya Pak, ini juga bisa membangkitkan pemberontakan daerah. Maksudnya apa? Maksudnya kalaulah republik yang sudah hampir setahun cara mengelola negara seperti ini lebih hebat nenek moyang saya dong. Sejarah tadi Bung Mulyadi sudah mengatakan literatur literasi tentang sejarah negara-negara sultan itu lebih hebat. Itu akan memicu ya, orang kemudian akan berorientasi pada masa lampau. Ini banyak, ini bisa punya akibat kalau negara ini tidak kunjung kembali pada konstitusi. Karena offsetnya betul jauh. Jadi kalau di dalam ilmu politik khususnya ya tentang apa yang dimakan dengan negara, tidak di dalam namanya konstitusi kita pada 45. Kalau kami dari ilmu politik itu udah selesai, oke, itu pendekatan legal formal. Tapi negara itu adalah satu instrumen yang diperankan untuk memperjuangkan kepentingan oleh segelintir orang. Jadi aguan itu adalah representasi dari negara, bukan negara yang kita masukkan seperti dalam Undang-Undang Dasar 45 atau pendekatan legal formal. Itu iya, tetapi negara dalam pengertian dinamis, negara dalam pengertian aktual, negara itu ya seperti aguan. Semua dia bisa atur, semua dia bisa buat, semua orang bisa dipengaruhi. Ya, kemarin teman saya Syarif Hidayat itu membangun satu tesis tentang demokrasi cukup, kurang lebihnya sama lah. Artinya demokrasi yang kita pahami itu bukan dalam demokrasi yang ideal itu tidak ada. Itu hanya ada dalam ideal bayang-bayang kita. The real demokrasi itu adalah demokrasi tadi Bang Sanusi adalah demokrasi korporasi. Itu sisi lain, ya. Demokrasi yang dihafal yang digaungkan yang hebat seperti para Aristoteles, Plato dan sebagainya itu enggak di situ. Real demokrasi itu ya itu. Ya, jadi kalau Bang Ihsan mengatakan demokrasi korporasi. Kedaulatan itu bukan di tangan rakyat, tapi kedaulatan itu ada pada kekuatan korporasi. Jadi pergeseran. Nah itu kembali lagi bahwa memang amandemen Undang-Undang Dasar itu membuka jalan. Bang Ihsan menulis itu bahwa sebenarnya yang punya saham di negeri itu ya, sebutkan ada berapa, ada 10 ya pusat-pusat kekuasaan. Jadi 10 orang ini yang bisa memerahkan, menghutangkan perjalanan ekonomi, termasuk dalam kerjasama internasional, ya, kerjasama investasi, soal hutang, soal ancaman, apalagi dan seterusnya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin ada satu catatan yang sama ini. Kalau kita lihat statistik pendidikan kita memang rendah sekali. Jadi Bang Mulyadi ngomong seperti itu. Jadi kalau lihat statistik pendidikan kita memang pada umumnya kalangan terpelajar itu kecil sekali. Jadi yang berhasil yang menuntut pendidikan yang tidak lepas langsung sampai perguruan tinggi itu hanya 6%. Selebihnya itu berhenti di SD, berhenti di SMP, berhenti di SMA. Yang bisa lanjut itu 6%. Pasca sarjana itu 0. S2, S3 itu 0. Jadi bagaimana mungkin ya pikiran-pikiran seperti ini itu bisa dipahami secara baik. Berbeda kalau kita lihat di negara yang sudah maju, ya, di mana literasi itu menjadi satu kekuatan perubahan. Nah kalau kita jadi satu keputusan yang sangat pakai istilah Rocky itu apa? Yang sangat umum itu lolosnya Gibran sebagai dari sisi manapun, tapi nyatanya lolos. Bagaimana mungkin
Kalau Bang Ihsan Nursi sudah membedah dari segi pendekatan sumber daya manusia, itu kan ada dua parameter. Track record nggak punya, kapasitas nggak punya, pendidikan formal juga nggak jelas. Kok bisa menjadi wakil presiden? Itu kan taraf berpikirnya itu kan setbacknya jauh sekali. Seperti negara yang baru merdeka, negara baru merdeka pun nggak gitu. Indonesia ketika merdeka, kita lihat waktu presiden itu luar biasa, ya itu benar. Tapi kita lihat faktanya beberapa peristiwa 10 tahun yang terakhir ini adalah itu menggambarkan bahwa kehidupan berbangsa dan negara itu dia mengalami suatu setback yang sangat luar biasa, dan itu tidak bisa diterima secara akal sehat. Nah, apa yang direkam oleh Bang Nursi selama 10 tahun itu semua terbukti. Tapi waktu saya baca mana Bang Ihsan kenapa baru terbitkan setelah pemilu? Itu pertanyaan saya. Ada yang kata kalau sebenarnya sebelum pemilu ya ada juga diskurs yang bisa kita lempar ke publik ya supaya kita akan lebih aware. Nah, Bapak Ibu sekalian, inti dari buku ini ya, kalau saya ingin, tentu saja ini subjektivitas saya, bahwa kedaulatan kita ini adalah mendapat ancaman yang sangat serius. Kalau para pemimpin kita tidak peduli, tidak care tentang soal kedaulatan masa depan bangsa kita, maka apa yang akan diramalkan oleh Skol, ya, negara itu akan pecah menjadi beberapa negara yang mandiri, dan itu juga tesis itu sebenarnya juga pernah diungkap oleh Prabowo waktu kampanye 2019, tapi kemudian diralat, ya, nggak tahu kenapa diralat. Tapi kalau membaca buku Bang Ihsan Nursi, tentu saja juga dengan informasi-informasi lainnya, saya kok yakin bahwa Indonesia ini akan mengalami satu musibah atau prahara. Bukan tidak mungkin negeri ini juga akan pecah. Kenapa demikian? Ada kritik ya. Kalau dikatakan ya beberapa pemikir, biasanya satu sistem politik itu sangat dipengaruhi oleh majority secara sosiologis, sistem nilainya. Saya apa aja mungkin juga otokritik bahwa umat Islam secara majority dengan dua ormas, dengan krisis yang muncul, saya kok melihat ya, kok tidak menjadi katalisator. Ada pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal, itu seakan kita membiarkan sebenarnya. Perampasan tanah sebenarnya secara hukum Islam itu tidak dilakukan. Tetapi kenapa ormas-ormas Islam saat itu tidak pernah berteriak secara langsung? Dua ormas saja ini ya, memberikan suatu pernyataan keras. Barangkali persoalan perusahaan tanah seperti yang dikatakan hanya 1% manusia Indonesia itu menguasai 68%. Itu gimana? Secara rasional itu nggak bisa. Apalah secara agama nggak masuk. Tapi ini majority umat Islam. Juga kita lihat betapa tindakan korupsi itu seakan-akan kita setuju. Kita sangat berhasil. Orang sogok menyogok itu sesuatu yang biasa. Pertanyaannya di mana sistem value Islam sebagai satu sistem nilai? Seakan-akan dia tidak terkoneksi dengan sistem politik agama. Ya, walaupun juga ada berargumen ya sebenarnya umat Islam itu kan secara politik itu kan minoritas, bukan penentu. Nah, kenapa? Karena memang kita lihat bahwa kolonialisme atau neokolonialisme itu dia masuk bukan hanya pada pintu politik, dia tidak hanya masuk pada pintu ekonomi,
tetapi dia juga masuk pada mimpi ideologis sekaligus bagaimana mereka mereproduksi nilai-nilai yang kemudian orang memegang sebagai suatu kebenaran yang kemudian diikut memberikan justifikasi. Saya kira ini ya satu tantangan yang sangat besar. Terakhir barangkali, kalau ini sebagai satu tesis apa namanya, pertanyaannya kira-kira adakah kekuatan Republik ini masih berada dalam kekuatan badan yang sama, kemudian adakah keinginan untuk melakukan pertemuan? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan berita